Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Eh, Kali ini saya akan mau membahas lagi tentang printer laserjet. Ada kasus. Jadi kasus ini eh, mungkin saya akan taruh gambarnya di sini ya. Jadi kalau dilihat itu dari kasus ini itu eh, garis hitam. Jadi garis hitam. Terus di bagian sudut-sudutnya itu atau tepi sampingnya itu ada seperti bercak-bercak kuning, yang mana bercak kuning itu ya seperti yang kalian lihat ini. Nah, jadi yang saya bahas ini tentang printer laserjet M500 M551. Jadi dari brand HP ya. Jadi lengkapnya itu HP laserjet 500 color M551. Ya, jadi ini mesin warna 4 ketrik, jadi CMYK, yaitu C itu cyan, Y yellow, M magenta, K-nya itu black. Nah, jadi dari kasus gambar yang kalian lihat ini di samping, untuk yang garis hitamnya itu dari pemanas ya. Itu bisa kalian cek fusernya, sekalian bersihkan ya. Jadi kalau urutan-urutan dari printer laserjet itu tentu urutannya dari ketrik dulu ya. Ketrik, jadi sebelum ke pemanas tadi saya bahas lagi kembali dasarnya dari laserjet itu dari ketrik dulu. Jadi kita fokus di warna hitam, contohnya yang ada garis hitamnya itu. Nah, itu kita cek blade-nya sudah bersih apa belum, terus PCR-nya aman tidak. Nah, nanti kalau sudah aman baru kita geser ke ITB. Nah, ITB-nya sudah bersih, apalagi banyak kotoran. Nah, jika terjadi paper jam sebelumnya, kan ini banyak banyak apa istilahnya kasus juga. Jadi garis hitam itu tidak hanya terjadi di bagian ketrik aja, jadi di fixing atau fuser juga itu sering terjadi. Itu disebabkan karena sering terjadinya paper jam atau barusan terjadi paper jam dan itu membuat fuser kotor. Nah, kotornya itu yang langsung membuat hasil dari cetakan itu bergaris hitam. Nah, jadi itu urutannya yang harus dicek ya. Terus untuk yang warna kuning, bercak-bercak kuning yang ini, nah itu ketahuan kalau itu yang bermasalah warna kuning ya. Tapi sebelum kita mengganti spare part, ada kalanya kita bersih-bersih dulu. Contoh untuk bagian jadi kalau masalah begini kan kuningnya sampai keluar dan melewati blade, itu kan berarti ada yang bermasalah di blade-nya. Kalau tidak, bermasalah di drumnya ya. Tapi ini kita menutup ini ya, istilahnya jangan sampai kita mengganti spare part ternyata spare partnya masih aman tapi hanya mesinnya yang kotor gitu, atau blade atau drumnya itu dalam keadaan, atau ketriknya itu dalam keadaan tidak bersih. Nah, karena ada kotoran toner, makanya yang membuat hasil itu jadi seperti itu. Nah, solusinya ya kita ngecek dulu ya di bagian blade-nya, PCR-nya. Jadi blade-nya itu dibersihkan dari apa istilahnya, pembuangan toner. Jadi toner sampah itu yang ada di pembuangan itu kita buang. Habis itu cleaning blade-nya itu kita hapus atau kita lap dengan bersih. Setelah kita lap, kita lumuri bedak ya di bagian permukaan blade, terutama yang bagian menyentuh atau yang berhubungan langsung sama drum, itu kita bersihkan dan kita lumuri dengan bedak, serbuk bedak. Nah, baru kita pasang kembali, dan drumnya juga kita bersihkan. Jadi bersihkan lagi drumnya, kalau ada punya cairan sunpoly silahkan dikasih. Setelah dikasih baru dilumuri dengan serbuk bedak. Nah, itu baru dipasang kembali. Nah, gitu. Jadi, dan alhamdulillah
dari printer seperti gini, hasil seperti ini. Nah, dari kasus ini itu yang bisa membuat kembali normal yaitu dari blade-nya ya. Jadi blade itu dalam keadaan kotor. Jadi itu yang dibersihkan. Awalnya saya mengira itu PCR-nya yang kena ya. Dan ternyata baru dibersihkan blade-nya sudah kembali normal. Jadi gitu. Jadi dari case yang ada ini saya ingin menyimpulkan bahwa dari kasus gambar hasil cetak seperti ini itu permasalahannya ada di fusher ya, yang harus dibersihkan dikarenakan terjadinya paper jam ya, terjadinya paper jam yang membuat fusher itu menjadi kotor dan hasilnya jadi hitam ya, bergaris seperti ini. Nah, yang kedua itu hasil bercak kuning-kuning yang ada di pinggiran, itu dikarenakan blade ya, mungkin pembuangannya sudah penuh ya, atau mungkin blade-nya dalam keadaan kotor, jadi terkena serbuk sampah toner ya, yang mungkin nggak begitu atau yang menggumpal, yang membuat hasil penyapuan blade terhadap drumnya itu kurang bersih. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu sedikit kasus yang dapat saya bagikan ke kalian. Mudah-mudahan bisa jadi bahan motivasi atau bahan update terbaru tentang ilmu mesin laser jet warna ya. Jadi intinya mesin laser jet warna itu sama kayak mesin fotokopi ya, yang hitam, yang monokrom, hampir sama. Jadi nggak perlu istilahnya gegabah harus apa istilah pusing mesti gini gitu, nggak usah. Jadi mekanismenya seperti itu, kerjakan pelan-pelan, nggak usah gegabah, nikmati aja sesuai dengan prosedurnya, pasti nanti akan ketemu hasilnya. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau urgent, kalian bisa hubungi nomor WA saya sudah taruh di beberapa video saya, silahkan cari sendiri. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.